Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5367 Tidak ada senjata. David menatap Aolai, hinaan di wajahnya semakin kuat. Perlahan ia menyarungkan pedang pembunuh naga, memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya, dan berkata dingin, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menggunakan senjata apapun, selain tinjuku. Kalau aku masih bisa mengalahkanmu dengan cara ini, apalagi yang bisa kau katakan?" Aolai tertegun, lalu raut kegembiraan terpancar di wajahnya. "Kau serius? Tanpa senjata?" Menurutnya, David mampu mengalahkan Sihu dan mematahkan tombak peraknya terutama karena senjata suci itu. Tanpa senjata, seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi, secepat apapun, tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja benar. David melenturkan pergelangan tangannya. Namun, taruhannya tetap sama, 1.000.000 batu abadi. Kalau kau tidak berani, kau bisa mengaku kalah sekarang. Beri aku 1.000.000 batu abadi saja. Kenapa aku tidak berani? Aolai murka. Energi spiritualnya melonjak, dan aura puncak peringkat ke-9 alam abadi duniawi dilepaskan tanpa syarat, dan udara di seluruh arena seni bela diri tampak membeku. Ia mengepalkan tinjunya, energi spiritual keemasan mengembun di sana, membentuk dua bola cahaya yang menyilaukan. "Wah, kau yang meminta ini. Jangan salahkan aku karena kejam." Ziwan berdiri di sampingnya, raut gugup terpancar di wajahnya. Ia tahu David sangat kuat, tetapi Aolai, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator tingkat 8 puncak di alam abadi duniawi. Ia juga seorang blastera naga, fisiknya luar biasa tangguh. Tanpa senjata, David mungkin tak akan mampu menang. "Terima ini." Aolai meraung, menyerbu David bagai kilatan petir keemasan. Kedua tinjunya menghantam kepala David dengan kekuatan dahsyat. Ia melancarkan pukulan tanpa syarat, mengerahkan seluruh energi spiritualnya, jelas berniat meraih kemenangan telak dan menebus reputasinya. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya tersentak kaget, merasakan kekuatan pukulan yang mengerikan. Satu pukulan saja akan meratakan gunung kecil sekalipun. Menghadapi pukulan dahsyat itu, David tetap tak gentar. Ia merentangkan kakinya sedikit, menurunkan pusat gravitasinya. Energi spiritual di dalam dirinya perlahan bersirkulasi, berkumpul di tinjunya. Meskipun tingkat kekuatannya baru tingkat pertama alam abadi duniawi, energi spiritualnya, setelah berkali-kali disempurnakan, jauh lebih murni daripada kultivator setingkatnya, bahkan lebih kuat daripada Aolai. Tepat saat tinjunya hendak mengenai David, David tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menghantam tinju Aolai dengan keras. Bang! Raungan memekakan telinga menggema, dan gelombang kejut energi spiritual keemasan menyebar dari mereka berdua. Pilar-pilar batu di tepi arena bela diri bergetar hebat, dan bola-bola kristal di puncaknya mengeluarkan suara berdengung. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya terguncang mundur oleh gelombang kejut itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka mengira David akan terhempas oleh satu pukulan, tetapi mereka tidak menyangka keduanya akan berimbang. Aolai tak percaya. Ia merasakan kekuatan dahsyat memancar dari tinju David, menyebabkan lengannya mati rasa dan buku-buku jarinya berderak. Ia mundur 3 langkah sebelum akhirnya berhasil menguasai diri. Ia menatap tinjunya yang sudah merah, bengkak, dan nyeri. "Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan spiritualmu bisa sekuat ini?" tanya Aolai dengan suara lirih. Seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi memiliki kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat darinya. Seorang kultivator di puncak tingkat ke-8 alam abadi bumi? Ini sungguh bertentangan dengan akal sehat dalam kultivasi. David tidak menjawab. Ia memanfaatkan kemenangan itu dan mengejarnya. Dengan sekejap, ia datang ke hadapan Aolai dan melancarkan pukulan dengan tangan kirinya secepat kilat, tepat ke arah dada Aolai. Aolai segera mengangkat tangannya untuk menangkis. Dengan suara "bang", ia terdorong mundur lagi, dan semburan rasa sakit yang hebat keluar dari dadanya, seolah-olah ia dihantam batu besar. Ia merasa ngeri di dalam hatinya, dan dengan cepat mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dadanya, sekaligus melawan balik, tinjunya menghantam David bagai badai. David merespons dengan tenang, sosoknya bergerak di antara bayang-bayang tinju Aolai, terkadang menghindar, terkadang membalas. Bab 5368 Transformasi Naga. Tinjunya terasa lambat,
Namun setiap pukulan mendarat tepat di titik terlemah Haolai, dengan kekuatan yang luar biasa, membuat darah Haolai berdesir. Bang! Pak! Tong! Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit di arena bela diri, energi spiritual keemasan berhamburan kemana-mana, dan jejak kaki mereka mengukir lubang-lubang dalam di tanah batu besi hitam. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya tercengang. Mereka belum pernah menyaksikan pertarungan sehebat itu. Seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi mampu melawan Haolai, puncak tingkat ke-8 alam abadi duniawi, secara seimbang. Dan bahkan sedikit lebih unggul. Hati Zi Yuan akhirnya tenang. Ia bisa melihat bahwa David tidak hanya cepat dan kuat, tetapi juga sangat berpengalaman dalam pertarungan. Setiap serangan tepat waktu, benar-benar menekan ritme Haolai. Haolai semakin ketakutan dan geram seiring pertarungan berlangsung. Ia merasa seperti meninju kapas, tenaganya tak berdaya. David terlalu cepat untuk diimbanginya, dan kekuatannya terlalu besar, menyebabkan lengannya mati rasa setiap kali berbenturan. Yang membuatnya semakin frustrasi adalah David yang selalu mengantisipasi serangannya, menghindar atau membalas serangan terlebih dahulu. Ah! Aku akan melawanmu. Haolai meraung, darah naganya bergejolak penuh. Tubuhnya langsung membengkak, kulitnya berubah menjadi biru kehijauan, sepasang sayap naga raksasa tumbuh dari punggungnya, tangannya berubah menjadi cakar naga, dan matanya berkilau merah tua. Ini transformasi naga. Komandan serius. Hebat. Bocah itu sudah mati sekarang. Kekuatan komandan setidaknya akan berlipat ganda setelah transformasi naga. Para penjaga kekaisaran di sekitarnya meledak kegirangan. Transformasi naga adalah kartu trufa Haolai. Sekali dilepaskan, ia bahkan bisa mengalahkan seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi bumi. Ekspresi Zi Yuan kembali menegang. Ia tahu betapa mengerikannya Haolai dalam wujud naga, dan ia segera berseru, "Rekan Taoist Chen, hati-hati." David menatap Haolai yang telah berubah, sedikit kesungguhan di matanya, tetapi lebih seperti kegembiraan. Haolai mengepakkan sayap naganya, melayang di udara. Dua bola cahaya keemasan raksasa mengembun dari cakarnya, memancarkan aura penghancur. Nak, bersiaplah mati. Ia melemparkan bola cahaya itu ke arah David, yang pecah menjadi puluhan bola kecil di udara, menghujaninya seperti tetesan air hujan. David mengetuk tanah dengan kakinya dan melompat ke udara, berguling-guling di udara untuk menghindari sebagian besar bola. Ia menghancurkan bola-bola yang tersisa dengan tinjunya. Namun, saat ia mendarat, Haolai muncul di hadapannya, cakar naganya bersiul ke arah kepalanya. Waktu yang tepat. Teriak David, dan alih-alih mundur, ia malah mendorong tinjunya ke depan, bertabrakan dengan cakar Haolai. Bang! Dentuman keras lainnya, kali ini membuat David mundur 5 langkah, gelombang rasa sakit yang luar biasa menusuk lengannya. Haolai juga merasa tidak enak badan. Rasanya seperti cakar naganya mencengkeram berlian padat. Guncangan itu membuat seluruh lengannya mati rasa dan memperlambat kepakan sayapnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuhmu bisa sekuat ini? Tanya Haolai lagi, suaranya bergetar. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan fisiknya jauh melampaui kultivator biasa. Bahkan senjata dewa pun mungkin tak mampu melukainya sedikit pun. Bagaimana mungkin ia begitu malu dengan tinju David? David tak berkata apa-apa. Ia menggoyangkan lengannya yang mati rasa dan menyerbu ke arah Haolai lagi. Kali ini, ia tidak menghindar, melainkan langsung berhadapan dengan Haolai. Tinju dan cakar naga kedua pria itu beradu terus-menerus, dan kekuatan spiritual emas serta energi naga Qian saling bertautan. Seluruh arena bela diri diselimuti fluktuasi energi yang mengerikan. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya tercengang, jantung mereka serasa mau copot. Ini bukan pertandingan sparring, melainkan pertarungan hidup dan mati. Bang! Benturan keras lainnya, David. Bang! Benturan keras lainnya, David dan Haolai mundur beberapa langkah, dan retakan dalam terinjak di tanah batu besi hitam di bawah kaki mereka. Bab 5369, saya pikir Anda sedikit tidak puas. Cakar naga Haolai dipenuhi luka-luka halus, dan darah menetes melalui celah-celahnya, menimbulkan suara mendesis saat menghantam tanah. Napasnya menjadi tak teratur, konsumsi energi wujud naganya jauh melebihi ekspektasinya. Namun, napas David tetap stabil, seolah-olah pertempuran sengit itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mustahil. Kau tidak mungkin hanya seorang Earth Immortal tingkat pertama.
Aolai meraung, matanya merah. Ia sungguh tidak bisa menerima kenyataan ini. Seorang hibrida naga di puncak alam Earth Immortal tingkat ke-9, yang kalah telak dari seorang kultivator Earth Immortal tingkat pertama dalam pertarungan fisik. David menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia memang tidak lolos tanpa cedera saat menerima serangan cakar Aolai, tetapi luka ini tidak berarti baginya. Ia menatap Aolai dengan nada dingin, alam hanyalah ukuran kultivasi, bukan esensi kekuatan. Kau hanya memiliki alam abadi duniawi tingkat ke-9, tapi tak tahu cara mengendalikan kekuatanmu dengan benar. Kekalahanmu memang pantas. Omong kosong. Aolai benar-benar murka. Ia membuka mulutnya tiba-tiba, dan semburan napas naga berwarna biru kehijauan menyembur keluar, membawa suhu yang dapat menghanguskan langit dan mendidihkan lautan, melesat lurus ke arah David. Napas naga ini, sumber garis keturunan naganya, jauh lebih kuat daripada kekuatan magis biasa. Bahkan, seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat ke-9 akan langsung hancur menjadi abu jika terkena serangan. Para penjaga kekaisaran di sekitarnya mundur ketakutan, dan wajah Ziyuan memucat. Ia mencoba untuk campur tangan, tetapi sudah terlambat. Menghadapi napas naga yang menderu, mata David berkilat tajam. Ia menarik napas dalam-dalam, energi spiritualnya melonjak liar, mengumpulkannya ke dalam tinjunya. Bersamaan dengan itu, ia mengaktifkan teknik jantung konsentrasi, mengerahkan jejak energi chaos untuk melilitkan tinjunya. Dalam sekejap, tinju David memancarkan cahaya abu-abu redup. Meskipun tampak remeh, tinju itu mengandung kekuatan untuk memusnahkan langit dan bumi. Hancurkan! Teriak David, sambil mengacungkan tinjunya ke depan. Sebuah bekas tinju abu-abu besar muncul dari udara tipis, berbenturan keras dengan aura naga biru. Boom! Raungan menggelegar yang menggetarkan bumi bergema, dan gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar dari mereka berdua. Pilar-pilar batu di tepi lapangan latihan runtuh, dan retakan besar muncul di tanah. Asap dan debu memenuhi udara, menutupi langit. Parah. Pengawal kekaisaran di sekitarnya terhempas mundur oleh gelombang kejut, terbanting ke tanah, darah menyembur dari mulut mereka. Ziyuan dengan cepat menyalurkan energi spiritualnya untuk melindungi diri, mengamati asap dan debu di tengah lapangan latihan dengan kecemasan yang membara. Asap dan debu perlahan menghilang, menampakkan dua sosok. Aolai berlumuran darah, sayap naganya hancur, dan sebagian besar sisiknya terlepas. Ia jatuh ke tanah, hampir tak bernapas, jelas tak mampu lagi bertarung. David, di sisi lain, berdiri di sana, nyaris tanpa cedera kecuali beberapa robekan di pakaiannya, meskipun wajahnya agak pucat. Serangan sebelumnya juga telah menghabiskan cukup banyak energi kekacauannya. Seluruh tempat itu hening. Semua pengawal kekaisaran menatap David dengan takjub, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan takut. Mereka tak berani lagi menahan diri. Kultivator ini, yang tampaknya baru berada di tingkat pertama alam abadi duniawi, sungguh monster. Ziyuan menghela napas lega, cepat melangkah maju, dan membungkuk kepada David, berkata, "Rekan Taoist Chen, kemampuanmu luar biasa." Komandan Ao. Aku menerima kekalahan, selah David, melirik Aolai. Komandan Ao, kapan aku akan mendapatkan 1 juta batu abadi? Aolai berjuang untuk berdiri, tetapi kekuatannya terlalu besar. Ia hanya bisa memelototi David dengan kesal. Aku mengaku kalah. Aku akan mengirim seseorang ke kediamanmu untuk mendapatkan 1 juta batu abadi. Ia dipenuhi rasa kesal, namun harus mengakui kekalahannya sudah mutlak. Dengan atau tanpa senjata, ia bukanlah tandingan David. Kau masih sedikit ragu? Tanya David, menatap Aolai. Aolai tetap diam. Ia memang sedikit ragu. Ia yakin David sengaja menyembunyikan kekuatannya, lalu tiba-tiba meledak, mengejutkan mereka.